hukum logika proposisi atau sering dikatakan sebagai hukum aljabar proposisi. Nah, yang pertama hukum identitas. Jadi, kalau ada proposisi P diorkan dengan false, maka hasilnya adalah P itu sendiri. Ya. Kalau proposisi P di-n-kan dengan true, maka hasilnya adalah proposisi tadi. Ya, jadi maksudnya apapun nilai kebenaran P, maka mengikuti hukum identitas tadi. Misalkan ya, ini ada P, kemudian ini ada false, ya, ini ada hasilnya P or false, ya. Nah, ini karena ini false, ya berarti semuanya ini false. Kemudian P-nya ada dua kemungkinan, true dan false. Kita lihat hubungannya P or false. P-nya true, ini false, jadi true, or false, jadi true. False or false, jadi false. Ya. Jadi kalau kita lihat memang identitas, ya. Jadi hasilnya akan sama dengan nilai kebenaran yang P tadi. Nah, itu namanya hukum identitas ya, untuk disjungsi ya, karena OR. Oke. Nah, kemudian hukum identitas untuk konjungsi itu jika P and true, maka hasilnya akan sama dengan P. Ya. Nilai kebenarannya akan ekivalen dengan P. Jadi kalau P-nya false, ya hasilnya false. Kalau P-nya true, hasilnya juga atau ekivalen dengan true. Itu ya yang dimaksud dengan hukum identitas. Kemudian yang kedua adalah hukum nul atau dominasi. Ya, jadi P and false itu ekivalen dengan false. P or true akan ekivalen dengan true. Ya, jadi tidak peduli P-nya apa, gitu ya. Kalau dia di-n-kan dengan false, ya pasti nilainya false. Kemudian tidak peduli P-nya false atau true, kalau dia di-or-kan dengan true, maka nilainya akan true. Nah, itu dimaksud dengan hukum dominasi. Ya. Jadi false itu mendominasi di n, dan true itu mendominasi di or. Ini. Kemudian ada hukum negasi. Ya, kemudian ada hukum idempoten. Ya. Kemudian jadi kalau ada P ya di-or-kan P, ya nilai kebenarannya akan sama dengan P, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada hukum involusi, ada hukum penyerapan. Jadi kalau ada P or PNQ, maka hasilnya akan ekivalen dengan P. Jadi kalau P di N kan P or P, hasilnya ekivalen dengan P. Namanya hukum absorpsi. Dan nanti kalian boleh membuktikan sendiri ya dengan kebenaran atau mau dengan hukum identitas dan seterusnya. Kemudian hukum komutatif juga berlaku ya di dalam aljabar proposisi ya, sama seperti aljabar biasa ya. Jadi kalau P or Q ekivalen dengan Q or P ya, bolak-balik sama aja ya. P and Q akan ekivalen dengan Q and P dan seterusnya. Kemudian berlaku juga hukum asosiatif ya. Dari P or Q or R sama dengan P or Q or R. Ya, jadi yang dikurung yang mana? Ya, itu boleh dipilih ya, ini hukum asosiatif. Demikian juga dengan operator N yang di bawah. Ya, oke, ini sama ya dengan hukum aljabar biasa ya. Ada komutatif, ada distributif, ada ini distributif ya, ada distributif, ada asosiatif,
Nah, mungkin yang berbeda lagi adalah yang disebut dengan hukum De Morgan. Ya. Jadi kalau ada not P and Q, ekuivalen dengan not P or not Q. Baliknya ya, jika ada not P or Q, nilai kebenarannya akan ekuivalen dengan not P and Q. Nah, ini beberapa hukum aljabar proposisi. Digunakan untuk apa sih? Nah, digunakan nanti untuk menyederhanakan logika proposisi. Ya, jadi misalkan daripada saya menuliskan yang ini, mungkin akan lebih menguntungkan jika menuliskan dengan yang ini. Kan sama, ya, dapat kebenarannya dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, contoh penggunaan hukum aljabar proposisi ya untuk membuktikan ya. Jadi membuktikan bahwa proposisi yang kiri ini ekuivalen dengan proposisi yang kanan. Ekuivalen secara logika. Maksudnya nilai kebenarannya dengan kombinasi masukan yang sama akan sama ya. Kombinasi proposisi atomik yang sama akan sama. Ya. Oke. Nah, ini pertama dia menggunakan hukum De Morgan. Ya. Jadi ada P or dalam kurung P or Q, maka kita bisa ubah menjadi P or non P and ya P and non Q. Nah, kita gunakan yang ini. Ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan hukum distributif ya. Jadi ada operator OR di sini, dia akan menghubungkan antara P dan non P ya, dan juga akan menghubungkan P dan non Q nah, dengan operator N di sini ya. Ini hukum distributif ya. Kemudian hukum negasi ya. Ini ya. Tentunya kalau P ya or non P ya pasti true ya karena or ya. Or kan kalau salah satu beda kan pasti true. Beda kan pasti true dan false ya. Sehingga ini adalah true ya. Hukum negasi yang ini ya. True. Kemudian yang kanan kita masih tulis tetap. Kemudian kita gunakan hukum identitas ya. Jadi kalau ada true di N-kan dengan P ya. True di N-kan dengan P nilainya P. Nah, sehingga jadi P ya. Dan satunya lagi ya non Q ya. Yang menggunakan hukum identitas. Jadi kalau ada satu proposisi di N-kan dengan true, hasilnya proposisi tadi. Ya. Jadi ini ada proposisi di N-kan dengan true, maka hasilnya adalah proposisi tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita sudah membuktikan bahwa proposisi yang kiri ini ekuivalen dengan yang kanan. Dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa lihat lagi perhatian ini. Kemudian sedikit tambahan adalah mengenai operasi logika di dalam komputer.
Nah, mungkin kalau kalian sudah belajar di pemrogramming, nanti kalian akan ketemu gitu ya, akan ketemu dengan apa yang disebut dengan operasi boolean. Ya, ini adalah operasi yang dinyatakan dalam ekspresi logika. Kita tahu ekspresi logika punya operator AND, OR, dan NOT, dan satu lagi tadi yang eksklusif disjungsi tadi ya, XOR. Nah, ekspresi boolean itu hanya menghasilkan satu kemungkinan nilai, true atau false. Ya, serupakan ya dengan logika kita tadi. Di proposisi juga hanya punya boleh nilai benar atau salah dan tidak boleh barengan ya. Oh, ini benar dan salah. Nah, itu bukan proposisi. Ya. Demikian juga dengan ekspresi boolean. Nah, kalau di dalam komputer nilai kebenaran tadi itu dinyatakan dengan nilai biner, bit, ya, 1 dan 0. Misalkan ya, true dinyatakan dengan 1, maka false-nya dinyatakan dengan 0. Nah, tentunya kalau dalam praktek nanti kalian akan menjumpai high low atau low aktif atau high aktif ya, aktif low atau aktif high. Nah, itu mungkin dilihat lagi ya, yang true itu yang 0 apa yang 1 ya, yang false 0 atau yang 1. Nah, itu tergantung dari komponen yang kita gunakan itu seperti apa, dia memandang true dan false, nah, bagaimana dia mewakili dengan angka biner 1 dan 0. Nah, operasi bit ya, jadi operasi logika pada komputer disebut sebagai operasi bit ya, karena proporsinya tadi adalah bit ya, diperlihatkan dengan angka ya, nilai kebenarannya. Ini disebut dengan operasi bit. Nah, untuk komputer, operasi bit ini dapat diperluas untuk rangkaian word dengan panjang yang tetap. Nah, jadi rangkaian bit yang panjangnya tetap yang ada di komputer kita itu sering disebut sebagai word ya, satu word, satu kata. Nah, jadi kalau jenengan beli komputer, oh komputernya berapa nih? Oh ini 16 bit. Maksudnya dalam sekali memproses satu word itu ada 16 bit panjangnya ya. Makanya kalau komputer dengan word-nya 16 bit, jadi komputer 16 bit dan komputer 32 bit, ya lebih cepat yang 32 bit. Ya, karena sekali proses langsung 32 bit. Oke, nah operasi bit yang diperluas untuk rangkaian bit tadi disebut sebagai operasi bitwise. Nah, di dalam komputer itu kita gunakan untuk memanipulasi informasi, ya, atau untuk mengolah informasi. Ya. Nah ini contoh dua rangkaian angka biner yang dioperasikan dengan 3 operasi bitwise, AND, OR, dan XOR. Mari kita lihat. Pertama yang AND. Oke. Yang pertama yang AND. Nah, operasi bitwise AND. Nah, ini kita operasikan operator AND pada masing-masing bit. 1N1, 1. 1N0, 0. 0N1, 0. 1N0, 0. 1N1, 1. Dan seterusnya. Ya, sehingga kita peroleh operasi bitwise N, berarti konjungsi ya, antara bitwise yang atas dan bitwise yang bawah menghasilkan nilai ini 0001 0001 ya. Kemudian kalau OR, nah kalau OR ya berarti 1 OR 1 1, 1 OR 0 1, 0 OR 1 1,
1 or 0, 1, 1 or 1, 1, 0 or 0, 0, 0 or 1, 1, 1 or 0, 1. Nah, ini adalah contoh hasil operasi bitwise disjunksi ya dengan operator OR. Oke. Nah, kemudian ini adalah yang XOR ya, yang dia hanya true ya. Kalau di dalam bahasa logika disebut true ya. Kalau di sini dinyatakan dengan 1. Di sini tadi kita sudah menyatakan apa? Hanya 1 jika proporsi atomiknya berbeda ya, sehingga dia 1 XOR 1 ya 0, 1 XOR 0 1 ya. Jadi setiap berbeda operator atomiknya dia 1, kalau sama ya, jadi 1 XOR 1 itu 0. Oke, 0 XOR 0 hasilnya 0 ya, karena sama ya. Kemudian yang di kiri ini 2 ini hasilnya 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ini kalian bisa coba sendiri ya. Kalian punya Google pasti ya di HP kalian. Nah, ini contoh misalkan yang dimasukkan dalam mesin pencarian itu aljabar or boolean. Maka nanti akan ditampilkan oleh Google adalah semua yang baik aljabar saja, kata itu, atau baik ada kata boolean saja, atau dua-duanya ya, baik ada aljabar maupun ada boolean, tapi bukan kata yang lain ya. Yang ditampilkan ya hanya yang ada aljabar atau ada boolean saja, atau ada aljabar dan boolean. Nah, kemudian jika seperti ini ada OR dan ada AND. Nah, coba nanti dicoba-coba sendiri ya. Nih, coba-coba sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?